Orang Rohingya secara resmi bukan etnis atau suku Burma, meski komunitas itu nyatanya sudah hidup di negara bagian Rakhine di bagian barat Burma selama bertahun-tahun. Kini daerah itu berada dalam keadaan darurat menyusul bentrokan mematikan antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Burma menyangkal kalau pasukan keamanan bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Komunitas internasional mengancam bila kekerasan terus terjadi. Uni Eropa meminta pemerintah Burma untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang Rohingya yang sudah menetap di negeri itu selama beberapa generasi. Ikuti laporan selengkapnya yang disusun Nightwind di Chiang Mai. Di Burma, masalah kewarganegaraan etnis minoritas Rohingya meningkat menjadi pertempuran dan pertumpahan darah yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan di Washington DC, Aung San Suu Kyi ditanyakan, apakah etnis Rohingya semestinya diberikan kewarganegaraan Burma atau tidak? Kita harus tahu siapa warga negara Burma sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan kami. Di sisi lain, kami juga harus menguji hukum kewarganegaraan kami untuk mencari tahu apakah sudah sesuai dengan standar internasional dan persyaratan hak-hak asasi manusia yang pokok. Menurut Suu Kyi, pertanyaan seputar kewarganegaraan Rohingya memuncak karena aturan hukum tersebut tidak ditinjau. Kata dia, hal ini berawal karena kejahatan, dan hukum itu tidak digunakan dengan semestinya. Kekerasan yang terakhir pecah pada akhir bulan Juni setelah seorang perempuan Buddha diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok lelaki Muslim. Pembunuhan balas dendam lalu meningkat menjadi konflik komunal yang menewaskan 90 orang dan ribuan warga kehilangan rumah mereka. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyalahkan Burma karena bersikap diskriminatif dan membiarkan pasukan keamanan bertindak sewenang-wenang terhadap umat Muslim. Juli lalu Presiden Thein Sein mengatakan kalau Burma seharusnya menyerahkan semua orang Rohingya kepada negara manapun yang mau menerima mereka. Para biksu juga sependapat. Mereka turun ke jalanan di Rangun dan Mandalay untuk mendukung sang presiden. Ini adalah unjuk rasa terbesar yang dipimpin para biksu sejak Revolusi Jingga. Unjuk rasa untuk membuktikan kepada semua orang kalau para biksu dan warga sipil menghargai dan mengagumi siapapun yang berdiri teguh mendukung harapan masyarakat. Pandangan berbeda datang dari negara-negara Eropa. Parlemen Eropa meminta Burma untuk memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Di Rangun, satu konferensi diadakan untuk memperdebatkan masalah sensitif ini. Seorang anggota parlemen Muslim ingin mengubah hukum tersebut. Hukum kewarganegaraan 1982 mengarah pada diskriminasi. Hukum ini menghalangi upaya untuk membangun identitas nasional. Seharusnya ini diamandemen. Berdasarkan hukum itu, hanya keturunan orang yang tinggal di Burma saja sebelum tahun 1823 lah yang bisa dianggap sebagai orang Burma.
Tapi sebagai warga negara Burma atau anggota parlemen, saya tidak setuju dengan proposal Uni Eropa untuk merevisi hukum kewarganegaraan. Saya sangat yakin hukum 1982 itu bisa digunakan untuk mengatasi krisis yang terjadi sekarang ini. Satu komisi bentukan pemerintah mencari tahu penyebab kekerasan. Mereka akan mengeluarkan hasil temuannya dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang Rohingya, dan pemerintah harus bersedia untuk mendamaikan kedua komunitas serta memberikan hak-hak etnis dan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Sementara itu, beberapa pihak optimistis kalau krisis ini bakal berakhir. Dan di Burma, siapapun bisa dengan mudah menemukan gereja, biara Buddha, dan kuil Hindu di jalan yang sama. Ini adalah pemandangan yang langka di negara lain. Jadi mungkin saya optimistik sekali, dan menurut saya Burma bisa menjadi panutan untuk dunia yang sedang krisis saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 800.000 orang Rohingya tinggal di Burma, sementara jumlah penduduk negeri itu mencapai 60 juta orang. Negara Burma menganggap orang Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, tapi Bangladesh menyangkal klaim itu. Akibatnya, etnis tersebut tidak diakui negara manapun. Negara bagian Rakhine di sebelah barat Burma sedang mengalami kekacauan. Kekerasan etnis pecah Juni lalu dipicu oleh dugaan pemerkosaan perempuan Buddha oleh beberapa lelaki Rohingya atau orang Muslim Burma. Seluruh desa Rohingya diserbu orang Burma, ratusan orang Rohingya tewas dan ribuan harus melarikan diri. Sejumlah unjuk rasa yang menentang kejahatan itu digelar di London dan tempat-tempat lainnya. Kini seperti 30 tahun sebelumnya, etnis Rohingya yang masih tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Burma melarikan diri demi keselamatan mereka. Ribuan di antaranya pergi ke Eropa. Sebagian dari mereka tinggal di Fitja, satu daerah di pinggiran ibu kota Stockholm. Sejak tiba di sana, Abul Kalam membagi waktunya antara menanam semangka dan memperjuangkan keadilan bagi etnisnya sendiri di tempat yang sangat jauh dari Burma. Kami merasa sangat terpukul. Mengapa? Secara fisik kami tinggal di sini, hati kami masih berada di sana. Di akhir pekan, Abul makan siang bersama saudara laki-lakinya bernama Salim dan temannya Ibrahim. Ini sudah tradisi, dan disinilah mereka merencanakan kampanye informasi. Kata dia, komunitas internasional harus melakukan sesuatu. Kami tidak bisa tinggal di tanah air kami tanpa kehadiran pasukan perdamaian PBB atau Uni Eropa atau NATO. Semua politisi, organisasi, dan kelompok etnis sudah berbalik menentang orang Rohingya. Baru-baru ini digelar simposium hak asasi manusia Burma di Stockholm. Abul Kalam dan teman-temannya bicara soal pembantaian berdarah yang terjadi di negara bagian Arakan. Yang paling mengkhawatirkan adalah semakin banyak orang Burma yang terang-terangan menentang orang Rohingya. Presiden Thein Sein sendiri meminta mereka untuk dipindahkan ke negara lain. Di Mandalay dan Rangun sudah digelar beberapa unjuk rasa yang mendukung proposal Thein Sein yang menentang etnis Rohingya. Coba kita pahami mengapa reaksi orang Burma begitu keras di seantero negeri itu. Ini adalah masalah hak asasi manusia yang paling sulit ditangani di Burma. Anda bisa lihat sendiri kebijakan rezim yang buruk dan rakyat yang ditindas oleh rezim itu. Ini jauh lebih rumit karena seperti yang Anda bilang, sikap masyarakat Burma sangat mengganggu. Dan bahkan orang-orang yang saya hormati dan sukai punya pemikiran yang mengkhawatirkan soal masalah ini. Ada banyak pertanyaan yang belum dijawab seperti keterlibatan tentara dalam penyerangan etnis Rohingya.
Satu hal yang tak terbantahkan, seluruh daerah Rohingya di kota Sidwe dibakar sampai rata dengan tanah. Mark Farmaner adalah ketua organisasi kampanye Burma di Inggris. Dia menjelaskan akar pertentangan orang Burma Rakhine dengan Rohingya. Orang Muslim Rohingya sudah tinggal di daerah ini selama beberapa generasi. Banyak orang Muslim datang ke Burma pada masa penjajahan. Jadi dalam pemikiran orang Burma, mereka identik dengan penjajahan. Waktu itu ada nasionalisme Burma dan Buddha yang sangat kuat dalam gerakan kemerdekaan Burma. Jadi contohnya, waktu pasukan kemerdekaan masuk ke Burma dengan pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, mereka mengusir orang Muslim dari berbagai tempat di mana mereka. Tapi tak ada yang berubah sampai sekarang. Orang Rohingya terus disesatkan dan tidak diperlakukan dengan baik. Sebelum pemilu, komunitas Rohingya diberitahu kalau mereka bakal mendapatkan kartu sementara untuk ikut pemilu, yang berarti mereka bisa mendaftar untuk mendapatkan status legal di negeri itu. Tapi tentunya itu tidak terjadi. Kembali ke Fidja, istri Abul Kalam bernama Zubaida sangat kecewa dengan gelombang serangan yang baru-baru ini terjadi. Namun ia masih mengharapkan masa depan yang damai bagi keluarganya di Burma. Sejak pemerkosaan dan pembunuhan terjadi diarahkan pada bulan Juni, saya nyaris tidak bisa tidur atau makan. Bagaimana mungkin saya makan dan minum kalau saudara-saudara saya menderita?